Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esquero kembali hadir di hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esquero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esquero. Di konten Ramal Esquero kali ini saya akan kembali untuk menjawab request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang Billy Syahputra ya. Billy Syahputra. Kenapa kok saya nggak meneruskan? Karena ini nanti akan ada sangkut pautnya dengan apa yang akan kita bahas nanti. Tapi sebelum kita masuk dan membahas lebih dalam lagi, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esquero channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini tentang Billy Syahputra. Jadi ada request yang meminta saya supaya memprediksikan kira-kira siapa sih seseorang yang berinisial M, yang konon katanya ini adalah ya bisa dibilang seorang yang spesial bagi seorang Billy Syahputra. Ada yang bilang wah ini udah calonnya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin tentang inisial M, sebenarnya ada dua yang menuju ke arah sana. Yang pertama adalah MV ya. MV, teman-teman pasti tahu MV itu siapa. Dan yang kedua adalah MP ya. Oke, teman-teman mungkin bisa mengira-ngira MV itu siapa, MP itu siapa ya. Jadi nanti kita akan bahas, oke? Dan seperti biasa ya, saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot dan akan kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa saja terus di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh tentang semalanya, ataupun kalian ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja DM Instagram saya di @aditx_esquero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena ini adalah konsultasi yang berbayar. Oke? Oh ya, ini juga ada informasi kalau misalkan nama tersebut muncul ada di salah satu konten YouTube ya, konten YouTube-nya siapa gitu, entah Bang Billy atau seseorang teman dekatnya dari Bang Billy, teman main bolanya konon katanya. Saya nggak usah nyebutin siapa, tapi kita lebih mengerucut saja tentang Billy Syahputra dengan MP dan juga MV ya. Jadi teman-teman silahkan disimak baik-baik. Kira-kira bagaimana prediksi tentang mereka bertiga? Kira-kira lebih condong kepada siapa? Ini dia kartu yang pertama. Ya, di sini ada kartu The Moon ya. The Moon ini terlihat ada sebuah rembulan yang bersinar terang, dan di bawahnya ini terdapat ada beberapa gambar hewan. Di kartu yang pertama ini saya lebih melihat sosok dari MP ini lebih difavoritkan daripada MV ya. Jadi MP ini kita ngomongin namanya aja ya, Memes Prameswari ya. Memes Prameswari itu lebih diunggulkan untuk saat ini. Saya melihat Memes Prameswari ini memiliki beberapa hal yang bisa dibilang itu adalah sesuatu yang bertolak belakang dari MV. Jadi kenapa kok bisa bertolak belakang? Ya mungkin teman-teman bisa mengambil kesimpulan sendiri. Sosok dari Memes Prameswari seperti apa, sosok dari MV itu seperti apa. Jadi di kartu yang pertama ini saya lebih melihat bahwa sosok dari Memes Prameswari adalah sosok yang lebih tepat untuk seorang Billy Syahputra. Meskipun beberapa orang juga ada yang beranggapan ataupun juga mendukung supaya Bang Billy itu bisa jadian ataupun juga malah ke jenjang yang lebih serius dengan MV, karena beberapa konten mereka itu kelihatan ini ya,
agak-agak gimana gitu ya, agak-agak berbeda lah dengan Memes Prameswari. Tapi itu semua kembali ke mereka ya yang menentukan. Tapi di sini saya lebih sebagai penengah, dan saya pribadi juga sebenarnya mempunyai pilihan sendiri. Kalau misalkan suruh milih, saya milih yang mana, sepertinya saya bisa menjawabnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang kedua. Ini dia kartu yang kedua. Ya. Di sini muncul kartu yang berlambang koin ya, koin berlambang bintang. Di sini ada 1, 2, 3. Jadi ada 3 koin di sini. Biasanya koin emas, tapi koinnya di sini berwarna hitam. Dan di kartu yang kedua ini saya melihat sebenarnya dua-duanya itu memiliki keunggulan masing-masing. Jadi kalau misalkan kita ngomongin kepribadian seseorang, kita juga tidak boleh hanya ngomongin tentang keunggulan ataupun juga kelemahannya. Tapi kalau misalkan seseorang harus memilih, kira-kira memilih yang mana, ini juga pastinya agak berpikir 2 kali, kira-kira si A itu seperti bagaimana, si B itu seperti bagaimana. Jadi ada tarik ulur. Selain itu, kalau misalkan kita ngomongin tentang pasangan hidup, itu pasti juga nanti akan berimbas kepada keluarga. Apakah keluarga itu mendukung keputusan dari Bang Billy untuk dengan Memes Prameswari atau dengan MV itu tadi ya. Tapi di sini saya lebih melihat, kalau ngomongin tentang kartu yang pertama tadi ya, saya mengatakan bahwa Memes Prameswari lebih unggul. Dan kalau misalkan kita ngomongin tentang bagaimana keluarga menyikapi, sepertinya keluarga dari Memes Prameswari itu juga lebih unggul daripada MV ya. Jadi kalau misalkan kedekatan antara Billy Syahputra dengan keluarga, entah dari Memes ataupun juga MV itu tadi, saya melihat keluarga dari Memes Prameswari sudah siap kalau misalkan Memes Prameswari itu nantinya akan jadian ataupun juga dipinang oleh Billy Syahputra. Tapi di sini saya juga melihat bahwa ada aja orang yang menginginkan ataupun juga berharap supaya Bang Billy Syahputra itu jadian sama MV itu tadi. Karena mungkin kalau kita melihat konten-konten mereka berdua, itu juga terlihat bahwa mereka berdua itu kayak bukan sebatas teman kerja. Ada yang beranggapan seperti itu, tapi kalau saya pribadi melihat itu masih hanya sebatas kebutuhan konten. Kalau saya pribadi ya, mungkin teman-teman memiliki pendapat lain, silahkan kalian tulis di kolom komentar, kita diskusikan bersama. Guys, tunggu dulu, sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Aditya Sgoro channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia. Di sini terlihat ada seorang wanita dan juga ada lambang koin emas. Apabila tadi di kartu yang kedua koinnya tidak berwarna emas, tapi di sini koinnya berwarna emas. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 9 ya. 3 di sini, 6 di sini. Dan di sini terlihat bahwa seorang wanita ini sedang benar-benar menikmati hidupnya, benar-benar terlihat sangat bebas gitu ya. Jadi di sini saya lebih melihat bahwa dari Memes Prameswari ataupun MV itu juga memiliki hal yang sama. Mereka berdua adalah wanita yang terlihat bebas, wanita yang dalam tanda kutip bebas itu bukan berarti negatif gitu, enggak ya, tapi mereka berdua itu berhak menentukan apa yang ingin mereka lakukan. Apalagi kalau misalkan Billy Syahputra ini melihat dari kacamata dia sendiri, entah itu dari seorang Memes Prameswari atau dari MV, itu pastinya juga agak berpikir mau yang mana kalau misalkan disuruh milih. Tapi di sini saya melihat bahwa Bang Billy Syahputra itu akan lebih condong kepada Memes Prameswari. Kalau ada yang mengatakan bahwa
itu kan cuman sebatas konten, itu kan cuman sebatas ngobrol aja lah, bisa jadi settingan atau bagaimana ngomongin calonnya yang berinisial M, itu bisa aja cuman sebatas bikin konten atau gimana. Tapi di sini saya melihat ada sebuah harapan juga yang terkandung, karena secara usia juga Billy Syahputra ini udah matang. Jadi kalau misalkan udah fase tersebut, pastinya dia juga akan berpikir lebih dalam lagi, kira-kira ini saatnya atau belum. Kalau ngomongin tentang siap atau nggak siap, sebenarnya dua wanita ini udah siap semua, tinggal bagaimana Billy Syahputra itu mengeksekusinya. Jadi kira-kira bagaimana kalau menurut teman-teman? Kira-kira Memes Prameswari atau MV itu tadi? Silahkan kalian tulis di kolom komentar, nanti akan kita bahas bersama ya. Kalau misalkan nanti menarik, mungkin akan kita bahas di episode selanjutnya. Dan di sini saya juga sebenarnya bersifat netral, tapi entah kenapa dari ketiga kartu ini lebih condong kepada sosok Memes Prameswari. Dari berbagai macam pertimbangan tadi, saya melihat Memes Prameswari ada keunggulan tersendiri ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang calon istri, saya rasa untuk Bang Billy Syahputra itu lebih cocok dengan Memes Prameswari, karena ya mungkin saya ini melihat Memes Prameswari orangnya itu anggun gitu ya. Jadi bisa dibilang nanti akan mengimbangi sosok dari Billy Syahputra. Kemudian juga sebenarnya MV ini juga sama ya, sama baiknya juga, dua-duanya baik, tapi memang memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Dan itu tadi tergantung pasangannya seperti apa. Kalau ngomongin tentang Bang Billy Syahputra, saya pribadi dari tiga kartu tadi melihat bahwa Bang Billy Syahputra lebih cocok dengan Memes Prameswari. Silahkan teman-teman, kalau misalkan memiliki pandangan tersendiri, tulis di kolom komentar. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adit Asgoro mohon undur diri. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi Santi Santi.